Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang dan selamat siang pada siang hari ini untuk dipanggil Pak Parit bisa yang on off. Oh, udah bunyi. Jangan jauh-jauh. Nyalain. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian dan Romo, kami ucapkan selamat datang dan selamat siang karena untuk mengantarkan saudara kami yaitu Nikolaus Riki Patnomo yang telah dipanggil Tuhan kemarin untuk mengantarkan nanti jenazah ke kuburan yaitu Al-Fatih. Maka dari itu untuk ini diadakan misa untuk penutupan peti yang akan dipimpin oleh Romo Mawardi Warhadi Sumeru OSC dari Mahardi Harjo Semeru OSC, karena kami sendiri belum hafal. Maka dari itu kami waktu dan kami serahkan kepada Romo untuk segera memulai. Terima kasih. Kita buka halaman 39. Desa Arwah 39. Kita mulai. Ya Tuhan,
dan saudara-saudara kasih, mungkin kita tidak menduga bahwa pagi ini kita akan berkumpul di tempat ini, berkumpul di sekitar peti jenazah mendiang Bapak Nikolaus Kipat Nomo yang telah dipanggil Tuhan karena serangan jantung. Hidup memang penuh rahasia, penuh misteri. Kematian juga demikian, yang sungguh seolah-olah hidup manusia pada dasarnya selalu dibayangi oleh kematian. Hanya tidak tahu kita kapan dan saatnya itu terjadi. Ada yang dengan situasi yang mudah, ada juga dengan yang susah. Ada yang mungkin seolah-olah harus banyak mengalami penderitaan, ada juga yang begitu mudah dan gampang, seolah-olah terbebas dari segala beban dan pergi begitu di dalam keadaan tenang. Kalau berkumpul di sini, kita berkumpul sebagai orang beriman, orang-orang yang percaya bahwa kehidupan tidak terbatasi oleh kematian. Kita bergulat dalam iman kita untuk apa? Untuk memperoleh kehidupan kekal, memperoleh kehidupan mulia sebagai diajarkan oleh Tuhan. Dan berbagai daya upaya kita berjuang membangun jalan atau mengikuti jalan seperti yang telah disampaikan oleh Tuhan. Salah satu hal yang diberikan kepada kita adalah Ekaristi. Dan Tuhan sering mengatakan bahwa barang siapa yang siap menyambut dan menerima atau makan roti yang diberikan Kristus kepada kita, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Dan itulah yang kita percayai, kita imani, maka kita mengikutinya. Seperti juga yang telah diikuti, diyakini, dan dihayati oleh Bapak Nikolaus. Kita juga merayakan Ekaristi pertama-tama, karena Ekaristi adalah kurban Kristus, Sang Anak Domba Allah, satu-satunya kurban yang layak menyelamatkan. Yang kedua, dengan Ekaristi kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia berkat yang selama ini kita terima dan kita alami melalui Bapak Nikolaus ini. Semoga segala amal bakti, ketaatan dan kesetiaannya sampai akhir hidupnya berkenan pada Tuhan, membawanya kepada kedamaian dan kebahagiaan sejati sebagaimana diimani dan diperjuangkannya dalam hidup ini. Yesus Kristus adalah cahaya dunia, cahaya di dalam kegelapan. Ia selalu menyertai manusia, pun pula di dalam kematiannya. Ia mengantar orang beriman ke rumah cahaya abadi, ke rumah Bapa di surga. Marilah kita berpaling kepada Tuhan dan Penyelamat kita, penuh harapan akan belas kasihan-Nya. Tuhan, Engkaulah manusia pertama yang menempuh jalan menuju kehidupan yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau wafat bagi kami supaya kami dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami untuk membantu dan menghibur kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami menaruh kepercayaan kepadamu. Kami percaya bahwa hidup kami tidak berakhir dengan kematian, dan bahwa jenazah ini bukanlah tanda kebinasaan, melainkan pangkal harapan dan kebangkitan.
Saudara kami Pak Nicholas Riki Patmono telah Engkau panggil menghadap Engkau. Ampunilah segala kekurangannya dan terimalah dia dalam keluarga-Mu yang berbahagia di surga. Demi Yesus Kristus Putra dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari 2 Korintus bab 5 ayat 1. Saudara-saudara, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi firman Tuhan dengan lagu halaman 43. Lihat ke rumah Allah. Kita mulai. Lihatlah kemah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu Allah perancangnya. Bagimu Allah kasih dan sembah, izinkan putramu tetap di rumahmu. Umatmu berziarah, pimpinlah ya Tuhan. Topanglah sampai tiba di rumah surgawi. Bagimu Allah puji dan sembah, izinkan putramu datang di rumahmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah,
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan Saudara kasih, kemarin kami bersama beberapa dewan ke Bandung untuk menghadiri tahbisan diakon Fratratoni. Pagi dalam perjalanan saya mendapat WA dari seorang umat di Bandung, dari suatu paroki yang mengatakan ada seorang ibu yang dulu sangat dikenal dan sangat aktif dalam pembinaan umat meninggal dunia. Ibu itu sendiri dua anaknya di Bandung. Pagi-pagi atau hari Minggu pagi ia sudah menelepon saudara atau adik iparnya bahwa ia ingin diantar ke IGD. Dia sudah dandan, menyiapkan, sudah membuka pintu besi di luar, pintu juga dibuka. Dia sendiri duduk di sofa di kamar tamu. Kemudian saudaranya datang menghampiri dia, tapi ternyata dia sudah meninggal. Usia 78 tahun, baru bulan Desember katanya dia memaksa istirahat pensiun di perusahaan tempat dia bekerja. 78 tahun masih dipercaya memegang suatu perusahaan, tapi dia, saya sudah lelah, kali ini saya selesai. Dan rupanya itulah yang terjadi. Maksud saya adalah, kalau tadi dikatakan oleh Ibu Judith, katanya Bapak Nikolaus ini, kok begitu mudah, dia begitu mudah, tidak mau memberatkan, tidak mau menyusahkan, sehingga kematiannya pun begitu mudah dan tidak menyusahkan. Puji Tuhan, kau bisa berpikir secara positif seperti itu, melihat sebagai orang beriman segala peristiwa dalam hidup ini hanya akan menjadi ringan kalau kita berani melihatnya di dalam sudut pandang yang baik dan positif. Bapak Ibu dan Saudara kasih, itulah kematian yang selalu menjadi suatu misteri bagi siapapun, suatu rahasia besar bagi kita. Kita hanya tahu kematian itu ada dan akan terjadi bagi kepada siapapun, tapi kita tidak pernah tahu kapan, di mana, dan seperti apa itu akan terjadi. Kita hanya diajak untuk menjadi orang yang waspada. Satu dasar mungkin yang menjadikan kita waspada di dalam pengertian hidup di dalam kesadaran iman kita yang tadi dikatakan oleh Paulus, bahwa suatu saat rumah kita akan dibongkar, tetapi akan disediakan tempat kediaman abadi yang disediakan oleh Allah, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yesus pun berkata di dalam Injil Yohanes 14, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, maka engkau pun berada. Begitu kasihnya Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tidak hanya hidup di dalam bayangan misteri kegelapan tentang kematian, tapi Tuhan sendiri telah membukakan rahasia itu di dalam sengsara dan kematiannya, kemudian dengan kebangkitannya. Maka sebelum ia sengsara dan wafat, sebelum ia bangkit, kebangkitan itu sudah diungkapkan tadi dalam dialog dengan Marta. Marta tadi sedikit protes kepada Yesus ketika Yesus datang. Tuhan, sekiranya aku ada di sini, saudaraku tidak mati. Yesus 4 hari sebelumnya sudah tahu Lazarus sakit. Tapi Yesus mengatakan tidak apa-apa, tidak akan membahayakan. Dan Yesus datang pada hari keempat setelah Lazarus dikuburkan. Dan memang ada peristiwa di sana, Lazarus dibangkitkan. Tapi tetap saja Lazarus dibangkitkan dalam wujud manusia fana dan kemudian juga akan meninggal lagi.
Dialog yang memuncak, yang berkembang kepada dialog iman yang mendalam. Yesus mengatakan bahwa saudaramu akan bangkit. Dan Marta sudah mengetahui mengimani bahwa pada saatnya orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan Yesus menegaskan, mungkin semakin menjamin pada ajaran itu dengan mengatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dipercayai oleh Marta saat itu semakin dipertegas oleh Yesus sendiri, bahwa dialah yang akan menjadi jaminan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan untuk itulah kita beriman kepada Tuhan. Untuk itulah kita percaya kepada Tuhan, berjuang mengikuti Tuhan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, dengan daya upaya yang sanggup kita lakukan. Entah melalui karya pelayanan, entah melalui doa, melalui ibadat, melalui kesalehan devosi kita berjuang sebagai orang yang sadar seolah-olah segala sesuatu yang kita lakukan hanya tertuju dan terarah kepada apa yang kita imani, kita percayai dalam kehidupan ini, ialah supaya semuanya itu menjadi bagian andil yang bisa membawa saya kepada jalan yang diberikan oleh Tuhan, ialah kebangkitan dan kemuliaan di dalam Dia. Ada orang yang menjadi Kristen, ditanya, kenapa kamu menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus? Dia mengatakan, karena dalam agama saya sebelumnya saya bingung, kalau mati saya mau kemana? Tidak ada jalan yang menegaskan jalan yang harus saya tempuh. Ketika saya membaca kitab suci, baca Alkitab, saya menemukan yang dengan tegas Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan dari situlah katanya saya menekuni terus mengenal dan mengenal siapakah Yesus, yang begitu mulianya ajaran tersebut, begitu jelasnya keselamatan yang disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang percaya kepadanya, maka saya mengikutinya. Bapak Ibu dan Saudara kasih, jadi kalau siang hari ini di dalam keadaan duka, bagaimanapun juga kematian selalu membawa duka, membawa ada suatu kehilangan dalam diri kita. Tetapi kita sekarang ini, sekali lagi saya katakan, kita berkumpul sebagai orang beriman, dan kita berdoa untuk saudara kita yang beriman. Maka kalau kita merayakan Ekaristi bersamanya dalam keadaan seperti ini, saya selalu mengatakan, hari ini kita merayakan imannya. Merayakan iman yang sudah digeluti, diperjuangkan dan di hati oleh Bapak Nikolaus Riki Patmone ini sampai akhir hidupnya, yang telah menyatakan dirinya ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Usia berapa? 48. Usia yang relatif masih muda untuk zaman sekarang. Tapi masalahnya kita tidak bisa mengatur usianya, tidak bisa mengatur Tuhan, karena semuanya adalah milik Tuhan. Orang bisa dipanggil Tuhan masih dalam kandungan ibunya pun bisa. Belum melihat dunia, belum sempat melihat dunia pun sudah bisa dipanggil. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Panjang usia, pendek usia bukan tanda bahwa seorang yang lebih panjang umurnya mungkin lebih bijaksana. Kita tidak tahu. Yang berhak menilai hanyalah Tuhan sendiri. Tetapi yang kita lihat adalah di sini hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidupnya adalah sesuatu yang luar biasa bagi siapa. Dan ketaatan itulah yang juga yang telah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa sampai ia adalah sengsara dan mati di salib, dan karena cintanya kepada kita manusia. Maka sekaligus kita mensyukuri peristiwa iman tersebut.
peristiwa iman yang telah dihayati dan jalannya selama hidupnya di dunia ini. Yang pasti apapun yang dikerjakannya dalam hidup ini hanya karena demi kemuliaan Tuhan dan keselamatannya dalam hidup ini. Maka dengan perayaan ini kita ingin mensyukuri semuanya itu dan mempersembahkan kembali dalam perayaan ini segala bukti kasih dan kebaikannya, ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, dan kasih kesetiaannya kepada sesamanya manusia yang telah dijalaninya selama hidupnya sebagai murid Kristus. Di sini juga Ibu Yudit sebagai istri 9 tahun sudah menjalani hidup bersama sebagai suami istri, dan bahkan dia sekarang menjabat sebagai ketua lingkungan. Pasti dia menjadi ketua lingkungan bukan tanpa dukungan dari suami. Kalau dia mungkin menjadi ketua lingkungan, pasti juga sedikit banyaknya mendapat dukungan moral, dukungan doa, dan juga mungkin dukungan yang lain. Mau pergi diantar juga kadang-kadang kan ya. Bonceng ibu ya. Iya, itu tampaknya kecil, tampaknya biasa aja gitu ya. Tapi yang jelas kita juga bahkan mungkin ada orang mungkin mau ke gereja saja kadang-kadang oleh pasangannya dimarahin gitu. Mau doa saja kadang-kadang oleh pasangannya dimarahin. Padahal mau doa gitu bukan mau buat jahat ya. Mau doa loh, mau ibadah gitu. Toh masih ada orang mendapat halangan seperti itu. Maka kita janganlah, katanya, jangan menyepelekan perbuatan-perbuatan baik kecil apapun. Apapun yang kau lakukan sebagai perbuatan baik sekecil apapun, tidak akan kehilangan berkatnya. Ya, tidak akan kehilangan pahalanya kalau orang. Di sana pasti, walaupun mungkin tampaknya sedikit kau taburkan di dalam ketulusan, tapi suatu saat mungkin lebih besar buahnya yang akan kau dapatkan. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Nikolaus Arkipat Nomo ini yang sudah menyatakan dan mengungkapkan imannya dalam berbagai bentuk dalam hidupnya ini. Dan kita kini hanya bisa berprasah dan menyerahkannya kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemiliknya, dan sekarang yang memanggilnya kembali. Hanya satu permohonan kita dalam saat ini, Tuhan kasihanilah dan ampunilah dia. Itulah doa yang dibutuhkan olehnya, dan semoga dengan doa-doa kita dengan Ekaristi ini sungguh-sungguh karya penebusan Allah baginya disempurnakan dalam dirinya. Setelah ia dibaptis, setelah ia menerima Krisma, Ekaristi dan sebagainya, maka kini semuanya itu kita persembahkan kembali kepada Tuhan di dalam persatu dengan kebenaran Kristus dalam Ekaristi ini, supaya disempurnakan segala karya dan amal bakti yang membawanya pada penebusan dan penyelamatan dalam Tuhan baginya. Amin. Marilah kita berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Boleh duduk saja. Berdiri itu paling lucu di kursi bisa berdiri. Saudara-saudara, cahaya dan kehidupan kita kami pada Allah, sebab Ia tidak mau satu manusia pun hilang, tetapi supaya hidup dan bahagia. Maka kami berdoa dengan penuh harapan. Tuhan, semoga saudara Nikolaus Arkipat Nomo sesudah kehidupannya di dunia ini kini bebas dari segala kecemasan, tinggal di dalam kedamaian-Mu. Kami mohon, Tuhan Allah, semoga Engkau bermurah hati terhadap semua kekurangannya, karena Yesus Kristus yang telah menebus kami semua. Kami mohon, Tuhan Allah, semoga segala kebaikan yang Ia lakukan
Semoga segala kebaikan yang ia lakukan di dunia ini berbuah dalam hidup mereka yang ia tinggalkan. Kami mohon. Tuhan, semoga mereka yang dekat dengan saudara Nikolas Diki Patnomo mendapat hiburan kepada Dikau yang mengelilingi setiap manusia dengan kasih-Mu. Kami mohon. Tuhan, jangan izinkan kepercayaan kami tergoyang karena peristiwa yang menyedihkan ini. Sebaliknya, semoga kami makin menaruh harapan kami padamu, Bapa yang setia. Kami mohon. Allah yang Maha Rahim, kami datang kepadamu dengan penuh kepercayaan. Berilah kami keberanian meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Bagi persembahan halaman 46. Halaman 46. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Kita mulai. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan saudara kami Nikolaus R.G. Patnomo. Dahulu Engkau telah menyucikan dia di dalam air baptis. Semoga sekarang darah Kristus membersihkan dia dari segala kesalahannya. Berkat kemurahan belas kasihan demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, di bawah dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab dialah keselamatan bagi dunia, kehidupan bagi umat manusia,
dan kebangkitan bagi orang yang mati. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Diberkatilah yang di antara dalam orang Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak mula Engkau berusaha agar Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, yang Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami mengatakan kebangkitannya yang memuliakan hingga engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu Nikolaus Sergi Patnomo yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, sehingga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami untuk hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Kaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Demi Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus menganugerahkan hidup abadi kepada kami semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersaudara saja maka saya akan sembuh. Nyanyikan halaman 53. Halaman 53. Tuhan tak layak aku. Kita mulai. Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu, sang taman mulia.
24. Halaman 53. Santapan berziarah, makanan malaikat. Kita mulai. Santapan berziarah, makanan malaikat. Roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puasa, dan kami puasa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kini kami berdoa untuk saudara kami, Nikolaus Seki Patnomo, yang sudah berpulang. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Kaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari saudara kita, Bapak Nikolaus Seki Patnomo. Dengan hati yang tabah kita akan memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa kita akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka suci akan diricikan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya.
sudah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami Bapak Nikolaus de Kipatnom yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula dia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang melimpahkan kepadanya selama hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit. Sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Bapak Nikolaus de Kipatnom yang yang terkasih, saya tahu bahwa engkau berhadir secara rohani di dalam kebersamaan kami di sekitar peti jenazahmu ini. Sebagai orang beriman tidak percaya saat kematian adalah saat yang terindah, karena saat ini engkau sudah diberi kesempatan untuk kembali mencicipi dan merasakan arti hidup ilahi bersama dan di dalam Tuhan. Maka lepaskanlah hatimu dari segala keterikatan dunia dan kefanaan ini. Lihat saja yang telah ditawarkan dan dijadikan, bahkan yang disediakan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Tuhan telah menyediakan tempat bagimu, agar di mana Tuhan berada, engkau pun kini berada. Terima kasih atas kehadiran dalam kehidupan di dunia ini. Seperti apapun engkau adanya, pasti banyak kebaikan yang tak kau lakukan juga. Terima kasih atas kebersamaan sebagai suami bersama Ibu Yudit selama 9 tahun ini. Pasti kau hadirkan kasihmu di sana, yang tidak menuntut apapun selain berupaya bersama-sama di dalam kehidupan ini mengungkapkan rasa cinta dan kebahagiaan. Terima kasih atas segala dukungan kepada istrimu yang selalu menjadi pengurus lingkungan. Pasti ada banyak hal yang telah kulakukan juga. Dia tak akan mungkin mau melakukannya tanpa dukungan daripadamu, dan itu adalah bagian dari ungkapan imanmu kepada Tuhan yang kau ungkapkan di dalam segala bentuk dukungan dan kepercayaan kepada Tuhan dalam karya-karya gerejanya di lingkungan ini. Lebih daripada itu, kami juga mohon maaf bila ada salah dalam tutur kata, dalam sikap dan tindakan di dalam kebersamaan denganmu selama ini. Kami juga sebagai orang beriman dan akan ingat apa yang dibesarkan oleh Tuhan, bahwa kita harus hidup saling mengasihi, saling memaafkan, dan saling mengampuni. Maka kami pun datang di tempat ini berdoa bagimu sebagai tanda kasih kepadamu. Semoga doa-doa kami yang mengerimu mengantar, mempermudah perjalananmu untuk dan sebagai terang perjalanan menuju rumah Bapa di surga. Semoga Bunda Maria, para suci, para malaikat, dan orang-orang saleh menjemputmu, melindungimu, dan mengantarmu dalam perjalanan ini, sehingga engkau sampai ke tempat tujuan yang engkau nantikan di dalam imanmu selama hidup di dunia ini, yaitu kebangkitan dan kemuliaan di jalan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu, dan kami hanya mengucapkan selamat jalan saudaraku, dan pergilah engkau dengan kekuatan salib Tuhan yang berkatnya engkau terima saat ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Semua sekalian berkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan ini misa arwah untuk Bapak Pulau sudah selesai. Tuhan, kau menciptakan bunga lambang keindahan dan keharuman dalam hidupmu. Kami berkati dalam usaha bunga ini agar menjadi tanda keharuman dan keindahan
segala kasih kebaikan Bapa Paulus ini sehingga berkenan kepada dia manusia berasal dari tanah diciptakan bagi kami dan kembali kepada tanah, tetapi Engkau hembuskan rohmu sehingga memberi kehidupan. Berkat dan teruskan akan dia akan ditaburkan kepadanya. Semoga ia boleh menjadi tanah seperti semula, tapi rohnya akan kembali kepadamu untuk mencapai kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau. Halaman 62 kita nyanyikan. Tuhan berikanlah, kita mulai. Tuhan berikanlah istirahat, awal yang tenang bagi yang lapar. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Allah. Kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percaya kehendak-Ku, ia akan hidup untuk selamanya. Tiga. Kami menantikan saat hidup, maut akan lenyap, diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajah-Mu di sinari terang dalam rumah-Mu.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Nama Yesus, Maria dan Putra Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bule, foto dulu boleh? Foto dulu keluarga. Coba keluarga dulu. Ini gue lagi. Om Yang. Ayo, tante. Pakai aja nggak apa-apa. Di sana pasti. Ayo Mbak Pur, foto Mbak Pur. Sini. Cepat dua. Cepat. Masuk deh. Satu, dua. Dua.
Ini ya? Bawa. Oh iya, nanti udah pulang. Ini bawa. Lilinnya di bawah Mbak ya? Lilinnya iya, lilinnya besar ya? Iya. Ini. Semuanya. Iya. Lilinnya? Iya. Oh, apa ya? Ada maksudnya kepala dulu. Nanti kamu bawa. Iya. Kepala dulu ya. Kita di luar aja ya. Iya, masalah sebenarnya ya. Tengok bisa gampang keluar aja. Mau buka dulu kan susah. Apa? Ayo, ini nih bukunya. Kamu tadi naik motor apa sama siapa? Ya, naik motor. Yang angkat siapa nih, Pak? Udah ada. Motor sendiri mau. Ya, naik motor berdua susah. Ini yang banyak kepala. Oke. Nanti putar di luar bentar. Sini kita putar dulu ya. Oke. Kurang itu. Ya, harus 3. Oke. 1, 2, 3. Ya. Pelan dulu. Saya bawa itunya. Pelannya, pelan. Pelan. Tolong ya, jangan bawahnya diangkat. Kan nggak ganggu. Ada yang terima dulu. Ada yang terima. Ya, ada yang Belakang, belakang. belakang. Lurus. Kalau orang nggak kuat tuh. Dorong lagi. Ya, dibantu. Berarti ini sudah jadi ya di bawah. Sound sistemnya sudah di bawah.